Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah dari kelompok 2 Fisiologi, kelas gizi 2B, NIM 190726046 akan menyebutkan penamaan otot berdasarkan bentuk, lokasi, dan jumlah origo. Pertama, penamaan otot berdasarkan bentuk ada deltoid, yaitu dia berbentuk delta, contohnya deltoid maskal. Yang kedua ada latissimus, berarti lebar, dia contohnya adalah latissimus dorsi. Yang ketiga ada trapezius, contohnya trapezius maskal, berbentuk delta besar memanjang dari kepala, leher hingga bahu. Yang keempat ada rhomboideus, contohnya rhomboideus mayor dan minor. Dan yang terakhir adalah teres berarti bundar, contohnya adalah teres mayor. Dua, ada penamaan otot berdasarkan lokasi. Yang pertama ada pectoralis, berarti dada, contohnya pectoralis mayor. Lalu ada gluteus yang artinya pantat, contohnya gluteus maximus. Yang ketiga ada brasi atau lengan, contohnya biceps. Lalu ada supra artinya atas, ada infra artinya bawah, ada sub artinya di bawah. Yang terakhir lateralis, contohnya vastus lateralis yang berarti di samping. Yang terakhir adalah penamaan otot berdasarkan jumlah origo. Ada 3, yaitu biceps, triceps, dan quadriceps. Biceps berarti 2, triceps 3, lalu quadriceps ada 4. Contohnya biceps brasi, lalu ada triceps brasi, dan quadriceps femoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Riksan dari Gizi 2B Rombel 2. Saya ingin menampilkan sedikit dasar penamaan otot. Berdasarkan fungsinya, otot ada yang bernama flexor, fungsinya untuk menyebabkan fleksi, extensor untuk meluruskan, levator untuk mengangkat sebuah struktur, depressor untuk menurunkan, adduktor untuk mendekati garis tengah, abduktor untuk menjauhi garis tengah, dan rotator yang fungsinya untuk merotasi sebuah struktur. Contohnya ada levator anguli oris dan depressor anguli oris. Selanjutnya ada berdasarkan aksi spesial. Ada buccinator, yaitu penekanan pada pipi bibir saat meniup kencang gitu. Contohnya yaitu saat meniup trompet kencang. Yang kedua ada risorius yang berfungsi untuk menghasilkan efek wajah tertawa, dan itu hanya terjadi di otot risorius ini, yang artinya tertawa. Yang ketiga ada otot masseter, yaitu otot yang digunakan untuk mengunyah, dan itu spesifik hanya ada di sekitar mulut. Begitu. Selanjutnya ada berdasarkan origin dan insersiunya, yaitu stiloid. Originnya adalah stilo, dan insersionya adalah hyoid, tulang hyoid. Selanjutnya milohyoid, yaitu garis milohyoidnya di mandibula itu originnya, hyoidnya itu sebagai insersio. Sternohyoid, pada sternum sebagai originnya, dan garis oblik di kartilagotiroid sebagai insersionya. Selanjutnya sternosteroid, sterno sebagai originnya, dan garis oblik di kartilagotiroid itu sebagai insersionya. Tirohyoid, selanjutnya tirohyoid, garis oblik di kartilagotiroid menjadi originnya, dan tulang hyoid sebagai insersionya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Inzanulin Tias, NIM 1907026051, kelas gizi 2B Rombel 2, kelompok 2. Penamaan otot berdasarkan arah dari serat-serat. Yang pertama ada rectus, bentuknya lurus, contohnya rectus abdominis. Yang kedua obliquus atau diagonal, contohnya obliquus superior. Yang ketiga transversus, menyilang. Yang keempat circularis, sirkular. Lalu penamaan otot berdasarkan ukuran. Yang pertama ada vascus, itu sangat besar, contohnya vascus laterat. Yang kedua maximus, besar, contohnya gluteus maximus.
Yang ketiga longus atau panjang. Yang keempat minimus, kecil. Yang kelima brevis atau pendek. Penamaan otot berdasarkan arah dari serat-serat. Yang pertama rectus, bentuknya lurus, contohnya rectus abdominis. Yang kedua obliquus, bentuknya diagonal, contohnya obliquus superior. Yang ketiga transversius, menyilang. Yang kelima circularis, sirkular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.